"Kita, tunggu, kenapa kamu lari?" Dan tiba-tiba, Galang juga merasakan hal yang sama dengan adiknya. Tubuhnya merinding seperti ada sosok yang meniup tengkuknya. Dia berlari mengikuti kita. Tapi saat Galang sudah hampir sampai di depan pintu rumahnya, dia pun kaget mendengar suara benda jatuh di pavilion. Sontak, Galang menoleh dan dia terkejut melihat sosok di jendela pavilion. "Kak Karin," batin Galang yang terkejut melihat sosok perempuan menyeringai seraya mengelus rambutnya yang panjang. Pada saat Galang ingin melangkahkan kakinya menuju pavilion, dia kembali terkejut ketika mendengar suara benda jatuh dari dalam rumahnya. Dia cepat-cepat masuk melihat apa yang jatuh. Prak! Galang pun terjatuh. Dirinya merasa ada yang memegang pergelangan kakinya, lalu menariknya kuat. Dan dengan perlahan, dia mencoba berdiri. Galang tertatih-tatih melangkah masuk ke dalam rumah. Mata Galang nanar saat melihat adiknya pingsan di dapur. Kita, Galang berteriak histeris ketika melihat Kita terbaring di lantai. Dengan pelan, Galang menyanggah kepala Kita dengan pahanya. "Mama, Papa," teriak Galang berharap kedua orang tuanya mendengar teriakannya. "Bangun Kita, bangun. Kakak mohon bangun sayang," ujar Galang seraya menepuk pipi Kita. Namun Kita tidak bereaksi. Risma dan Anwar, papa Galang, terbangun saat mendengar teriakan Galang. Mereka langsung keluar dari kamar dan mencari sumber suara. Risma dan Anwar kaget saat melihat Kita terbaring di lantai. "Apa yang terjadi dengan Kita, Lang?" tanya mamanya. Galang tidak tahu, Mah." "Bagaimana kamu tidak tahu kalau adikmu pingsan, Lang?" tanya Anwar yang merasa aneh dengan jawaban anaknya. "Sebenarnya Galang dan Kita sedang mencari Kak Karin, Pak." "Ngapain kamu cari Karin, Lang? Tadi Mama lihat dia ada di depan kamar kamu. Mama pikir kamu menyuruh Karin panggil Aina karena Kita pingsan." "Apa? Kak Karin mau ke rumahku? Bukankah dia masih di pavilion? Jika Kak Karin di pavilion, lalu siapa yang dimaksud Mama?" Batin Galang bingung. "Kenapa kamu diam saja, Lang?" tanya Risma. "Astaga, jangan-jangan..." Galang baru sadar kalau yang dimaksud Risma bukan Karin. Dia berlari menuju kamarnya. Melihat Galang berlalu begitu saja tanpa menjawab pertanyaannya dan menolong Kita membuat Risma jengkel. "Mau kemana kamu, Lang? Kenapa kamu tinggalkan adikmu? Jawab pertanyaan Mama," teriak mamanya. "Aina dalam bahaya, Mah," teriak Galang terus berlaju menuju kamarnya. "Apa maksud omongan Galang, Pak?" "Papa juga tidak tahu, Mah. Mama kejar Galang biar Papa yang mengurus Kita." "Iya, Pak, baik." Mamanya mengejar Galang, sementara Anwar bapaknya membawa Kita ke kamar. Galang sudah ada di dalam kamarnya, tapi saat dia mau masuk, pintu kamarnya dikunci dari dalam. Galang terus berteriak memanggil Aina, tetapi tidak ada sautan. "Aina, buka pintunya, Aina," teriak Galang sambil menggedor pintu dengan keras. "Apa yang terjadi, Galang? Kenapa Aina tidak mau membuka pintu?" Galang tidak tahu, Mah. Perasaan saat Galang meninggalkan Aina tadi, pintu kamar ini tidak dikunci karena Galang hanya mau ambil air minum, lirik Galang. "Lebih baik kamu dobrak pintunya daripada Aina di dalam kenapa-napa." Galang sudah mendobraknya, tetapi tidak bisa terbuka juga. "Galang khawatir dengan Aina, Mah," saut Galang matanya berkaca-kaca. "Kamu baca basmalah dan minta kekuatan dari Allah, Nak," lirik Risma. Galang terkejut mendengar suara Risma. Kenapa suara Mama seperti suara almarhumah Nenek Ayu? Batin Galang seraya menatap mamanya yang sedang tersenyum. Galang menuruti perintah Risma dan benar saja pintu itu langsung terbuka saat Galang mencoba kembali mendobraknya. Galang terkejut saat melihat Aina yang sudah terbaring di lantai dengan tubuh kejang-kejang dan matanya melotot menatap ke langit kamarnya. Galang mendekati Aina, lalu bunyi pintu tertutup dengan keras. "Galang, buka pintunya, Lang. Kenapa kamu nutup pintunya?" teriak mamanya. Tapi Galang sama sekali tidak mendengar teriakan mamanya. "Kenapa Mama masih ada di sini? Galang mana?" tanya Anwar. "Galang ada di kamarnya, Pak." Mama jengkel dengan Galang. "Masa pintunya langsung dia tutup? Mama kan mau lihat kondisi Aina. Bagaimana keadaan Kita, Pak? Kenapa Papa sudah ada di sini?" "Mungkin Galang sudah mengantuk dan Aina juga sudah tidur. Kita belum sadar juga.
Padahal sudah papa kasih minyak kayu putih. Oleh karena itu, papa menemui mama. Papa bingung, mah. Badan kita dingin sekali. Apa? Papa meninggalkan kita sendirian di kamar. Kita sama Bik Siti. Ayo kita lihat kita, mah. Mama jangan banyak tanya. Papa takut kita kenapa-napa. Ya, Pak. Ayo, Pak. Perasaan mama tidak enak. Pada saat mereka mau menuju kamar kita, tiba-tiba terdengar teriakan Bik Siti dan Galang hampir bersamaan. Anwar dan Risma saling tatap, seakan mengisyaratkan apa yang terjadi. Mereka bingung siapa yang harus dilihat terlebih dahulu, Galang atau Bik Siti yang sedang menjaga kita yang belum siuman. Kenapa Galang dan Bik Siti berteriak hampir bersamaan, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Papa rasa ada sesuatu yang tidak beres. Mama lihat Galang. Papa kembali ke kamar kita. Tidak, Pak. Tidak. Kita ke Galang dulu. Posisi kita sudah dekat dengan kamarnya. Tapi, Mah, percaya saja sama Mama, Pak. Teriakan Bik Siti hanya mengecoh kita. Mama tahu dari mana? Sudah, ikuti saja, Pak. Perasaan hati Mama mengatakan seperti itu. Mereka lalu menuju kamar Galang, menggedor pintu seraya berteriak. Namun tidak ada jawaban. Sementara Galang di dalam kamarnya tidak mendengar teriakan Anwar dan Risma. Kenapa, Ainah? Sadarlah sayang, ini aku. Galang menepuk pipi istrinya. Tubuh Ainah terus bergerak-gerak dengan tatapan melotot ke arah langit kamarnya. Dengan perasaan takut, Galang mengikuti arah tatapan Ainah. Betapa terkejutnya Galang saat melihat sosok perempuan dengan rambut terjuntai ke bawah, seraya menyeringai dengan mata membelalak. Galang langsung berteriak ketika melihat sosok kuntilanak menyeringai ke arahnya. Tubuh Galang langsung mundur ke belakang karena kaget. Dia ketakutan, tubuhnya lemas, tapi dia langsung sadar dan beristighfar. Galang melafalkan doa agar sosok tersebut hilang. Tapi baru saja dia membaca basmalah, tiba-tiba tubuhnya terjungkal ke belakang, seakan ada yang mendorongnya. Dengan menahan sakit, ia berdiri. Rasa sakit di kepalanya karena terbentur dinding. Dia kembali melanjutkan melafalkan surat Al-Ikhlas. Tubuh Ainah semakin bergerak seperti orang kejang-kejang. Galang merasa kasihan dengan istrinya. Dia mendekati Ainah. Tiba-tiba, Galang kembali terpental menabrak dinding. Sialan kau setan, iblis. Rupanya kau mengecohku agar aku berhenti membaca ayat Allah, teriak Galang penuh amarah. Galang kembali melafalkan surat Al-Falaq. Tiba-tiba Ainah menjerit kesakitan. Galang terus melanjutkan bacaannya. Pada saat Galang selesai melafalkan surat Anas, tiba-tiba Ainah terdiam. Tubuhnya tidak bergerak lagi. Galang pikir istrinya sudah sadar. Dia mendekati Ainah. Ainah, Ainah, panggil Galang. Tapi Ainah bergeming. Kenapa Ainah diam saja? Padahal sosok perempuan yang menyerupai kuntilanak itu sudah tidak ada. Galang membatin. Dia bingung karena tatapan Ainah kosong. Istighfar, istighfar Ainah. Jangan kalah sama iblis. Galang terkejut. Tiba-tiba Ainah menyeringai lalu tertawa. Tawanya membuat bulu kuduk Galang merinding. Kenapa kamu, Ainah? Ainah langsung mencekik leher Galang. Ainah, lepaskan aku sayang. Ini Galang suamimu. Sadarlah, aku mohon. Ainah yang sudah dirasuki sosok kuntilanak itu tidak mengindahkan omongan Galang. Galang semakin kesakitan. Dadanya pun sesak karena asupan udara akibat cekikan di lehernya. Air mata Galang mengalir membasahi pipi akibat menahan sakit dan sedih melihat kondisi istrinya yang dikuasai jin. Galang berusaha melepaskan cengkraman tangan Ainah, tapi gagal. Dia tidak menyerah. Di sisa tenaganya, Galang memukul dinding berharap orang tuanya mendengar. Dia mau teriak, tapi tidak bisa. Apa yang terjadi dengan Galang dan Ainah, Pak? Papa dengar suara itu. Mamanya menangis, memikirkan keadaan anak dan menantunya. Papa juga tidak tahu, Mah, lirih Anwar. Ya Allah, berilah pertolongan dan kekuatan pada anakku, gumam Risma seraya menangis terisak. Galang merasa tubuhnya sudah lemas, tetapi dia tidak ingin menyerah begitu saja. Aku tidak boleh lemah. Aku harus menyelamatkan istriku dari iblis dan orang-orang yang sudah berbuat jahat pada Ainahku. Ya Allah, tolong aku berikan kekuatan-Mu agar aku bisa mengalahkan jin yang merasuki tubuh istriku, batin Galang. La ilaha illallah, Allahu Akbar, ucap Galang seraya melepaskan cekikan Ainah. Ainah langsung terjerembab di lantai dan langsung tidak sadarkan diri. Di saat bersamaan itu, tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Risma dan Anwar pun kaget melihat pintu terbuka dengan keras. Galang langsung menghampiri istrinya dengan tertatih-tatih seraya memegang lehernya yang terasa sakit.
akibat cekikan Ainah. "Ainah, bangun sayang," ujar Galang seraya menepuk pipi istrinya. Galang membaringkan tubuh Ainah ke ranjang. Anwar dan Risma masuk ke kamar. Mata mereka nanar saat melihat menantunya tidak sadarkan diri. "Apa yang sudah terjadi, Lang? Kenapa dengan Ainah?" tanya Risma begitu khawatir. "Ainah tadi kesurupan, Mah. Sepertinya ada yang sedang berniat jahat padanya," lirik Galang sendu menatap istrinya yang belum siuman. "Astagfirullah," ucap mama dan papanya hampir bersamaan. "Kita secepatnya harus minta bantuan Ustadz Ahmad, Pak. Mama takut kejadian ini akan terulang kembali." "Iya, Mama benar. Kita tidak boleh membiarkan kezaliman ini menimpa anak-anak kita. Papa tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anak-anakku." "Kenapa lehermu, Lang?" Mamanya menelisik leher anaknya yang memerah. "Aku dicekik Ainah, Mah, saat dia kesurupan." "Astagfirullah," lirik Risma. "Bang Galang," lirik Ainah. "Kamu sudah sadar, Ai?" Galang langsung memeluk istrinya. Aku kenapa, Bang? Kenapa ada papa dan mama di sini?" tanya Ainah. "Kamu tadi pingsan, sayang. Jadi papa dan mama khawatir denganmu." Apa? Pingsan?" ulang Ainah. "Masa sih, Bang? Aku tadi mau membuka pintu karena Kak Karin memanggilku." Ainah mencoba mengingat kejadian sebelum dia tak sadarkan diri. "Terus apalagi yang terjadi selanjutnya, Ainah?" "Astagfirullah, aku baru ingat. Saat itu mataku masih belum terbuka sempurna karena masih mengantuk. Saat aku buka mataku, tiba-tiba Kak Karin sudah ada di depanku. Padahal aku belum membuka pintu untuknya." "Karinnya kemana, Ainah? Kenapa dari tadi Mama tidak melihatnya?" Ainah langsung menunduk. Raut wajahnya ketakutan. Seketika dia berhambur memeluk Galang dan menangis terisak. "Apa yang terjadi, sayang?" tanya Galang seraya mengusap punggung Ainah. Kak Karin berubah jadi..." Ucapan Ainah terpotong karena mendengar teriakan Bik Siti yang meminta tolong. "Ada apa dengan Bik Siti, Pak? Papa juga tidak tahu, Lang. Kamu jaga Ainah, biar Papa dan Mama yang akan menemui Bik Siti." "Iya, Pak, baik. Papa dan Mama hati-hati ya." Galang merasa sosok itu yang membuat Bik Siti berteriak minta tolong. "Iya, Nak. Kamu bantu doa ya." Galang mengangguk. Anwar dan Risma keluar dari kamar anaknya dengan perasaan tak menentu. Mereka khawatir dengan keadaan kita dan Bik Siti. Galang yakin jika kuntilanak yang merasuki Ainah yang mencoba menyakiti Bik Siti maupun kita. "Sosok yang abang bicarakan, kuntilanak kan?" bisik Ainah. "Iya, sayang. Kamu kok tahu?" "Sosok itu yang sebelumnya jadi Kak Karin." "Apa?" Galang pun kaget mendengar ucapan istrinya. "Aku sudah mendapat jawabannya, Ainah." "Jawaban apa, Bang?" "Jawaban atas pertanyaan dalam benakku yang sejak kemarin menghantui pikiranku. Jika Kak Karin dalam penyakit aneh yang menimpamu." "Maksudnya Kak Karin yang membuat kemaluanku bernanah, Bang?" "Iya, dia menyantetmu. Kita harus membongkar kejahatannya dan mencari tahu apa motifnya dia berbuat keji kepadamu," ucap Galang. "Kita tidak boleh berprasangka buruk, Bang. Siapa tahu ada yang mengadu domba. Jin itu kan bisa menyerupai siapapun yang diinginkannya." "Iya, kamu benar. Tapi aku tidak mungkin salah kalau Kak Karin dalangnya," jawab Galang. "Apa benar Kak Karin yang menyantetku? Apa salahku sehingga dia tega berbuat keji begitu? Aku tidak boleh menuduhnya sebelum ada bukti," batin Ainah. "Sebaiknya kita cari tahu yang sebenarnya agar tidak salah menuduh," ujar Ainah berusaha meyakinkan suaminya. "Baiklah, Ainah, bagaimana kalau memang terbukti Kak Karin pelakunya?" tanya Galang penasaran dengan jawaban istrinya. "Jika benar dia pelakunya, aku tidak akan membiarkannya hidup dengan tenang. Jangan mengusikku jika tidak mau diusik. Aku akan menunjukkan pada Kak Karin siapa sebenarnya seorang Ainah." Kenapa Ainah berbicara seperti itu? Apa ada sesuatu dalam dirinya yang tidak aku ketahui? Entah mengapa aku merasa Ainah mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Galang bertanya-tanya dalam hatinya. Galang mencoba menelaah omongan istrinya. Dia ingin bertanya pada Ainah maksud ucapannya. Namun belum juga pertanyaan itu ia lontarkan, suara teriakan Risma membuat Galang panik. Galang dan Ainah berlari menuju kamar orang tuanya. Anwar dan Risma yang telah sampai duluan di kamar membelalak saat melihat kita sedang membenturkan kepala Bik Siti di dinding. Hentikan kita. Jangan kamu sakiti Bik Siti." Anwar berusaha menarik tangan kita, tetapi tidak bisa. Kekuatan kita seakan lebih kuat dari dirinya. Kita mendorong tubuh Anwar hingga tersungkur di lantai.
Ia menatap laki-laki yang memakai kaos hitam itu tajam. Gita, sadar sayang. Itu papa. Kenapa kamu sakiti papamu? Risma pun sedih melihat sikap Gita pada papanya. Ia tidak tahu jika putrinya kerasukan. Dia bukan Gita, mah, ujar Galang. Maksudmu, Gita kesurupan sama seperti Aina tadi, Lang? Iya, mah. Kenapa mama tidak bisa membedakannya? Pikiran mama kalut, nak. Kejadiannya beruntun sehingga membuat mama bingung. Sebaiknya kita semua berdoa. Papa bantu aku pegang Gita. Semua pun berdoa melafalkan ayat kursi. Gita berteriak kesakitan. Mereka terus melafalkan ayat tersebut hingga teriakan itu menghilang dan Gita mulai sadar. Gita langsung memeluk Anwar. Alhamdulillah, ucap mereka bersamaan. Kamu kenapa, nak? Aku melihat kuntilanak, Pak. Di mana, sayang? Bagaimana ceritanya kamu sampai melihat sosok itu? Tanya Anwar penasaran. Awalnya aku lihat Kak Karin, tapi tiba-tiba dia berubah jadi sosok Mbak Kun. Gita pun menangis histeris, ketakutan, mengingat semua kejadian yang dialaminya. Ia kembali memeluk Anwar erat. Anwar pun sedih melihat putri kesayangannya ketakutan. Di mana Karin? Kenapa di saat semua penghuni rumah lagi ada masalah, dia tidak ada? Tanya Anwar. Kak Karin pasti menghilang karena dia sumber masalahnya, Pak, ujar Galang geram. Iya, Kak Galang benar, Pak. Kak Karin sumber masalahnya. Dia sudah menjahati Kak Aina. Apa maksudmu, Gita? Tanya papanya. Gita lalu bercerita tentang bubur dan pengintaiannya dengan Galang di pavilion. Galang juga menceritakan perihal kemaluan Aina yang tiba-tiba bernanah. Penuturan Gita dan Galang membuat Anwar dan Risma syok. Astagfirullahaladzim, ucap Anwar dan Risma hampir bersamaan. Ini tidak bisa dibiarkan. Sebelum penyakitnya Aina bertambah parah, besok kita panggil Ustadz Ahmad ke sini. Iya, Papa setuju, mah. Jika benar Karin pelakunya, dia benar-benar keterlaluan. Apa motifnya sampai Karin tega berbuat keji pada Aina? Anwar berucap penuh emosi. Jika Papa ingin tahu yang sebenarnya, kita temui Karin di pavilion. Mama juga penasaran apa yang dilakukannya di pavilion yang sudah lama kosong itu. Papa dan Galang yang akan ke pavilion. Mama, Gita dan Aina di sini saja. Kalian obati kepala Bik Siti yang terluka, ucap papanya. Anwar dan Galang menuju pavilion. Ketika Anwar membuka pintu utama, bau busuk dan darah menyeruak di indera penciuman. Mereka merasakan mual. Kenapa pavilion kita bau sekali, Lang? Bukankah mamamu selalu menyuruh Mang Aan dan Bik Siti membersihkan pavilion ini walaupun tidak dihuni? Apa mereka tidak menjalankan perintah mama, Pak? Anwar mengangkat bahu, tanda tak mengerti. Mereka menelusuri ruangan. Ketika masuk ke sebuah kamar yang baunya lebih pekat, mata mereka membelalak saat melihat bangkai ayam hitam dan sebuah kendi berisi darah. Kenapa di sini ada bangkai darah, Pak? Di mana Kak Karin? Sepertinya ayam hitam ini digunakan sebagai syarat untuk melakukan suatu ritual. Iya, Papa benar. Kak Karin pasti pelakunya. Tapi kenapa dia tidak ada di sini? Apa kamu yakin melihat Karin di sini? Iya, Pak. Galang sangat yakin, Pak. Apakah Kak Karin sudah keluar di saat keadaan kita tadi lagi genting? Iya, sepertinya begitu. Sekarang kita lihat apa Karin ada di kamarnya atau tidak, ucap papanya. Pada saat mereka mau keluar dari kamar, tiba-tiba pintu kamar tertutup dengan keras. Anwar dan Galang pun kaget dan berusaha membuka pintu, tapi tidak bisa. Mereka pun berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada yang mendengar. Dan seketika angin berembus dengan kencang membuat gorden putih itu melambai-lambai dan daun jendela bergerak-gerak sendiri, membuat nyali Anwar dan Galang menciut. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa cekikikan. Bulu kuduk Anwar dan Galang pun merinding, dan seketika lampu pun padam. Anwar dan Galang berteriak bersamaan, sementara Risma yang sudah selesai mengobati Bik Siti merasa khawatir dengan keadaan suami dan anaknya yang belum juga kembali dari pavilion. Perasaannya mulai tidak tenang, hatinya pun gelisah. Kenapa Papa dan Galang lama sekali ke pavilion? Apa mereka belum menemukan Karin? Sebaiknya kita menyusul mereka, Mah. Aku takut terjadi sesuatu yang buruk dengan Papa dan Bang Galang, ujar Aina. Iya, kamu benar, Aina. Kamu di sini saja sama Bik Siti ya. Kita ikut, Mah. Kita nggak mau di sini. Suruh Mang Aan yang menjaga istrinya. Astaga, Mama baru sadar kalau dari tadi Mang Aan tidak kelihatan. Di mana suamimu, Bik Siti? Habis Isya tadi pergi ke rumah temannya, Bu, jawab Bik Siti. Kenapa sudah malam begini belum juga pulang? Aan bilang urusannya belum selesai, Bu. Paling bentar lagi pulang.
Jawab Bu Siti lagi. Kenapa hilangnya Aan dan Karin bersamaan? Apa ada sesuatu yang mereka sembunyikan? Kenapa aku jadi curiga dengan mereka? Risma bertanya-tanya dalam hati. Mama, panggil Aina. Iya nak, saut Risma terbata. Kenapa mama melamun? Apa ada yang mama pikirkan? Tidak nak, ayo kita lihat Papa dan Galang, ucap mamanya. Risma dan Aina menuju pavilion, tetapi mereka kesulitan membuka pintu belakang. Risma merasa ada sesuatu yang menghalanginya untuk melihat keadaan Anwar dan Galang. Bagaimana ini mah? Kenapa pintunya tidak bisa dibuka? Dasar brengsek. Siapapun kamu, mau jin, setan, ataupun iblis, berhentilah mengganggu keluargaku, atau aku tidak akan segan-segan membinasakanmu dengan ayat-ayat Allah, teriak Risma. Risma sudah kehilangan kesabarannya. Amarahnya pun memuncak. Mulutnya mulai melafalkan doa, dan tiba-tiba tubuhnya terpental. Lalu ada sesuatu yang menarik rambutnya hingga Risma terseret beberapa meter. Mama, teriak Aina. Risma mengerang kesakitan, tapi dia tidak menyerah hingga dia teringat nasihat ibunya untuk membaca ayat-ayat ruqyah. Setelah selesai melafalkan surat tersebut, tiba-tiba tarikan yang menarik rambut Risma terlepas. Aina berlari membantu mama mertuanya berdiri. Dengan susah payah, Risma berdiri menahan sakit di sekujur tubuhnya. Apa yang sakit mah? Tanya Aina dengan mata berkaca-kaca. Mama, tidak apa-apa sayang. Kamu kembali ke kamar kita. Mama mau ambil ponsel untuk menghubungi Ustadz Ahmad. Mama mau minta tolong agar beliau malam ini datang ke rumah kita. Sepertinya ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Iya mah. Mama hati-hati ya, ucap Aina. Mamanya ke kamar lalu menelpon Ustadz Ahmad. Setelah menelpon, dia mau kembali ke kamar kita, tetapi langkahnya terhenti saat di depan kamar Karin. Risma mendengar suara lengkingan tawa. Risma menempelkan telinganya di daun pintu, takut pendengarannya salah. Bukankah Galang bilang kalau Karin ada di pavilion? Kenapa sekarang Karin ada di kamarnya? Kejadian malam ini sungguh membuatku pusing, batin Risma. Pembalasan dariku baru dimulai, tapi kalian sudah kewalahan. Aku senang melihat raut wajah ketakutan dan teriakan kalian. Nikmatilah pembalasan dari rasa sakit hatiku, teriak Karin. Karin melempar barang melampiaskan amarahnya. Kenapa kalian semua jahat padaku? Baiklah, jangan salahkan aku jika satu persatu kalian akan tersakiti. Seharusnya mama yang pertama, tapi penjaganya terlalu kuat. Jadi suamiku yang tidak becus itu. Sekarang incaranku Aina, ujar Karin seraya memegang boneka yang di kemaluannya ada noda darahnya. Risma pun kaget mendengar penuturan Karin. Ternyata benar yang dikatakan Galang dan kita, kalau Karin dalang dari semua kejadian ini. Apa motifnya sehingga Karin berbuat keji kepada keluargaku? Aku tidak menyangka jika menantu yang kusayangi tega menikam keluargaku dengan cara keji. Lihat saja Karin, apa yang akan kulakukan padamu, gumam Risma. Pada saat Risma membalikkan tubuhnya, dia terkejut melihat sosok perempuan menyeringai dengan wajah hancur berlumuran darah. Risma begitu marah dengan sosok kuntilanak yang ada di hadapannya. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam dirinya. Risma mendelik menatap sosok perempuan berwajah hancur di hadapannya. Kamu setan burik yang tadi menarik rambutku, hardik Risma. Kuntilanak itu tidak takut dengan hardikan Risma. Dia justru tertawa. Hal itu membuat emosi Risma semakin membuncah. Kurang ajar kamu. Beraninya menertawakanku. Aku tidak takut sedikit pun denganmu. Lihat saja pembalasan dariku. Aku akan membinasakan kamu. Risma mulai melafalkan surat Yunus. Seketika kuntilanak itu menjerit kesakitan. Merasa tubuhnya panas seperti terbakar. Kuntilanak itu pun menghilang. Dasar penakut, jangan menghilang kamu. Panggil tuanmu menghadapku. Bilang padanya, aku tidak takut dan jangan beraninya main belakang, teriak Risma emosi. Risma lalu menggedor pintu kamar Karin sambil berteriak. Keluar kamu Karin, cepat keluar atau mama hancurkan pintu kamarmu. Ada apa sih malam-malam berteriak begitu mah? Tanya Karin setelah membukakan pintu. Dia sengaja menguap seolah baru bangun tidur. Risma melayangkan tamparan di pipi Karin. Rasanya tidak hanya tamparan yang ingin dilakukannya, tapi membunuh menantu tak tahu diri ini dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Karin. Kenapa mama menamparku? Tanya Karin seraya memegangi pipinya yang memerah. Alah, gak usah akting pura-pura bodoh kamu Karin.
cepat katakan apa yang kamu lakukan pada Alvin. Apa maksudnya, Mah? Mas Alvin kan lagi kerja di luar kota. Sudah, Mama sudah bilang tidak usah berpura-pura bodoh kamu, Rin. Bentak Risma. Aku benar tidak tahu apa maksud Mama. Kamu main dukun dan kamu yang menyantet Ainah. Jangan fitnah, Mah. Apa buktinya kalau aku yang melakukannya? Sudah, Mama tidak tuli. Mama sudah mendengar semuanya. Oh, baguslah kalau Mama sudah tahu, sahut Karin enteng. Emosi Risma meledak mendengar ucapan Karin. Dia menjambak, lalu menampar pipi kanan dan kiri Karin. Menantu sialan kamu, Karin. Menyesal aku menikahkan anakku dengan jelmaan iblis sepertimu. Aku juga menyesal memberikan kasih sayangku padamu. Tawa Karin menggelegar membuat Risma semakin emosi. Sayang Mama bilang. Rasa sayang yang bagaimana yang kamu tunjukkan, Risma? Hardi Karin. Mata hatimu telah tertutup kebencian karena kamu bersekutu dengan iblis. Sebelum semuanya terlambat, bertaubatlah Karin, memohon ampunlah kepada Allah. Gak usah sok suci, Risma. Kelakuanmu dulu lebih jahat dariku. Dengarkan aku, Mama mertuaku sayang. Daripada sibuk sok menasihati aku, lebih baik selamatkan suami dan anak tercintamu sebelum nyawa mereka melayang, ujar Karin sambil tersenyum mengejek. Astagfirullah, kenapa aku bisa lupa dengan keadaan Papa dan Galang? Tapi aku penasaran apa motifnya Karin melakukan kejahatan pada keluarganya sendiri. Nanti saja aku menginterogasinya. Keselamatan suami dan anakku lebih utama, batin mamanya. Kamu juga dengarkan aku, Karin. Aku tidak akan tinggal diam jika sesuatu yang buruk menimpa keluargaku. Lihat saja, aku akan membuatmu jauh lebih menderita, dan sekutumu itu akan kubuat binasa. Kamu camkan itu, ujar Risma, lalu berlari menuju pavilion. Kita lihat saja nanti siapa yang akan hancur terlebih dahulu. Aku tahu para munafik macam kalian. Karin masuk ke kamarnya, menutup pintu, lalu mengambil ponsel yang diletakkannya di atas nakas. Ia menelepon seseorang. Dasar bodoh, kenapa kamu bisa ketahuan? Tanya seseorang saat Karin memberitahu jika dia ketahuan Risma. Berisik, aku menelpon bukan untuk mendengar umpatanmu. Cepat hubungi Mbah Kusno sebelum semuanya berantakan. Baik, aku akan minta bantuan dengan Mbah Kusno. Tapi ingat, kamu juga menyebut namaku, atau nyawamu yang akan melayang. Karin langsung mematikan sambungan telepon. Dia sangat kesal dengan ancaman itu. Dasar menyebalkan, ubat Karin. Risma langsung menuju pavilion tanpa mengajak Ainah. Dia takut terjadi sesuatu yang buruk dengan menantunya itu. Perasaan Risma semakin cemas melihat pintu pavilion tertutup dan lampunya padam. Papa, Galang, buka pintunya. Kenapa lampunya padam? Teriak Risma, tapi tidak ada sautan dari dalam pavilion. Ya Allah, tolong lindungi kami dari setan, jin atau iblis yang akan menyakiti hamba-Mu ini. Berilah kekuatan agar kami bisa mengalahkan mereka. Risma mulai melafalkan doa, tapi pintu belum juga terbuka. Dia tidak putus asa, tetap melanjutkan membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Seketika pintu langsung terbuka dan lampunya menyala. Risma langsung masuk ke dalam pavilion sembari memanggil suami dan anaknya. Papa, Galang, di mana kalian? Risma terus menyusuri ruangan. Saat dia membuka pintu kamar, matanya membelalak melihat Anwar dan Galang tidak sadarkan diri. Papa, Galang, bangun. Risma menepuk pipi dan menggoyangkan tubuh suami dan anaknya bergantian. Air mata Risma mengalir saat orang yang disayanginya belum sadar karena pengaruh negatif sihir. Risma menengadahkan tangannya lalu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ditiupkan ke telapak tangannya itu sebanyak 3 kali, lalu disapukan ke seluruh tubuh Anwar dan Galang. Dan dengan izin Allah, Anwar dan Galang pun sadar. Mama, lirik Anwar langsung memeluk istrinya. Apa yang terjadi, Pak? Papa dan Galang diteror kuntilanak, Mah. Ternyata Karin tidak ada di sini. Kami hanya menemukan bangkai ayam dan darah di kendi. Bagaimana ayam dan darah itu digunakan Karin sebagai media ritual santetnya, dan masih ada lagi media yang digunakannya. Karin sekarang ada di kamarnya. Dia dalang di balik kejadian ini. Apa? Bagaimana bisa Kak Karin ada di kamarnya, Mah? Aku tadi melihat dia berdiri di jendela ini. Galang benar-benar bingung. Mama juga tidak mengerti, Lang. Sepertinya kita sedang dipermainkan oleh iblis. Kak Karin benar-benar keterlaluan. Apa salah Ainah sehingga dia menyantet istriku?
Mama merasa ada kejadian yang membuat Karin sakit hati, sehingga dia dendam dengan Aina dan Mama. Tapi Mama tidak tahu itu apa. Karin tidak mengatakan alasannya. Dia menyuruh Mama introspeksi diri. Aneh, Aina itu baru 4 hari menjadi istriku. Jadi tidak mungkin Aina menyakiti hati Kak Karin. Mereka juga belum akrab dan Aina orangnya pendiam. Aku yakin Karin hanya memfitnah Aina. Sungut Galang. Dan tiba-tiba angin bertiup dengan kencang, membuat beberapa barang jatuh dari tempatnya. Lampu berkedip-kedip, kadang menyala dan kadang mati, membuat suasana mencekam. Hawa panas mulai dirasakan mereka. Lalu suara lengkingan tawa perempuan terdengar, membuat bulu kuduk merinding. Setan, kenapa kamu berani muncul lagi? Herdik Risma. Manusia sombong kau. Suara laki-laki menggelegar tanpa ada wujudnya. Siapa kamu? Tanya Risma lantang. Tiba-tiba tubuh Risma terangkat seakan ada yang mencekiknya. Napas Risma mulai tidak beraturan. Tenggorokannya tercekat. Ia mencoba meronta melepaskan sesuatu yang tak kasat mata menjerat lehernya. Mama, teriak Anwar dan Galang hampir bersamaan. Mereka berdua khawatir dengan keadaan Risma. Sementara Aina yang khawatir dengan Risma, yang tak kunjung datang mengajaknya ke pavilion menjadi gelisah. Perasaannya mulai tidak tenang, merasa ada sesuatu yang buruk dengan Risma. Kenapa Mama lama sekali ya kita? Kita juga tidak tahu, Kak. Sebaiknya kita cari Mama daripada berdiam diri di sini, Kak. Iya, kita bagi tugas saja kita. Kamu cari Mama, biar kakak yang menyusul Papa. Biar kakak yang menyusul Papa dan Begalang. Kakak khawatir dengan keadaan mereka di sana, Kit. Iya, kita setuju dengan usulan kakak. Mereka pun keluar dari kamar, lalu berpencar. Pada saat kita mencari Risma, dia melihat Karin yang sedang menyeret kopernya. Mau pergi kemana, Kak Karin? Jangan kabur kamu. Enak saja setelah membuat onar mau kabur. Ardi kita sembari mendekati kakak iparnya. Diam kamu kita. Jangan membuatku tambah marah denganmu. Kamu jangan ikut campur dengan urusanku. Apa belum puas shock terapi dariku? Atau kamu mau ingin aku santet seperti Aina? Apa? Jadi benar kalau kamu yang menyantet aku? Apa salahku kepadamu? Teriak Aina yang tiba-tiba datang. Dia tidak bisa membuka pintu belakang. Niat hati ingin meminta bantuan kita. Justru Aina mendengar penuturan Karin. Dasar munafik. Jangan pura-pura tidak tahu kamu, Aina. Tidak usah berbelit-belit. Cepat kamu katakan apa kesalahanku sehingga kamu tega menyantetku. Kamu masih juga tidak menyadari kesalahanmu, Aina. Baiklah, terimalah pembalasanku. Karin mulai membaca mantra yang sudah diajarkan Mbak Kusno. Tiba-tiba perut Aina merasa sakit. Aina meringis kesakitan sambil memegangi perutnya. Hentikan Kak Karin. Jangan sakiti Kak Aina. Teriak kita. Aku sudah bilang, jangan ikut campur kita. Jelas kita ikut campur, karena dia itu kakak kita. Kakak, cuma Aina yang kamu anggap kakak. Kita pun menggeleng. Kalian berdua kakak kita. Jadi, kita mohon hentikan pertikaian ini. Kenapa Kak Karin jahat sama Kak Aina? Aina yang terlebih dahulu menjahatiku. Dia sudah memfitnahku dan mempermalukan aku di depan umum. Teriak Karin. Jangan fitnah kamu, Kak Karin. Aku tidak pernah melakukan apa yang kamu tuduhkan. Sela Aina. Brengsek kamu, Aina. Kenapa kamu masih saja menyangkalnya? Kak Karin jahat, berarti iblis. Teriak kita. Karin kembali membaca mantra. Dan tiba-tiba kita terpental seperti ada yang mendorongnya. Kita berteriak histeris, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Hentikan Karin, jika tidak kamu akan menyesal. Ucap Aina lantang. Kamu yang akan menyesal, karena sudah berurusan denganku, Aina. Aku akan membuatmu lebih sakit dari ini. Aku juga akan membuatmu kehilangan Galang. Mendengar penuturan Karin membuat amarah Aina membuncah. Aina duduk bersila, mulutnya mulai berkomat-kamit. Dia membaca mantra. Seketika Karin merasakan tubuhnya panas, merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Karin berteriak kesakitan. Mantra belum selesai dibaca oleh Aina, tiba-tiba Ustadz Ahmad datang. Berhenti Aina, jangan kamu baca mantra itu, teriak Ustadz Ahmad. Mantra apa yang dibaca Kak Aina, Ustadz? Tanya kita penasaran. Mantra pemanggil jin leluhur. Jika para jin leluhur itu datang, orang yang terkena mantra itu akan meninggal. Apa? Kita pun syok, dan tanpa sadar dia menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Sementara Karin menangis menahan rasa sakit.
dan dia takut jika mantra Aina membuatnya mati. Aina tidak mendengar ucapan Ustadz Ahmad. Amarah sudah merasuki tubuhnya. Bisikan-bisikan dari makhluk tak kasat mata terus berdengung di telinganya. Aina tetap membaca mantra. Rasa sakit dan teriakan Karin membuat Aina tersenyum sinis. Istighfar, istighfar Aina. Jangan kamu turuti bisikan setan, teriak Ustadz Ahmad. Lagi, Aina tidak menghiraukan larangan Ustadz Ahmad untuk membaca mantra. Bagi Aina, orang bisa saja menyakiti dirinya, tetapi jangan menyakiti orang-orang yang disayanginya. Ustadz Ahmad mulai merasakan aura mistis dan aura negatif yang begitu besar. Bulu kuduknya merinding, tapi dia berusaha tenang, tidak terpengaruh dengan keadaan. Apa yang harus aku lakukan? Di sini nyawa Karin menjadi taruhan, dan di sana nyawanya Risma. Ustadz Ahmad bertanya-tanya dalam hati. Ustadz Ahmad mulai melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tangannya memegang butiran tasbih. Suasana semakin mencekam. Aura negatif dan positif pun bertemu. Karin terus berteriak kesakitan. Istighfar Aina. Jika kamu selesai membaca mantra itu, maka kamu akan menjadi pengabdi setan. Apa kamu tidak kasihan dengan suamimu? Apa kamu mau kehilangan Galang? Dan kamu Karin, hentikan mantramu, atau kamu akan benar-benar kehilangan nyawamu, ujar Ustadz Ahmad yang terus menggulir biji tasbih dengan jarinya. Karin pun menjerit kesakitan, lalu menghentikan mantranya. Tubuh Karin langsung terpental ke belakang, dan dengan sigap kita membantu kakak iparnya itu. Astagfirullah, ampuni aku ya Allah, ampuni segala dosaku, lirik Aina menangis. Dia menghentikan mantranya. Alhamdulillah, gumam Ustadz Ahmad. Kak Karin gak apa-apa, hentikan pertikaian ini kak. Kita tidak mau keluarga kita terpecah belah, ujar kita terisak. Kakak juga tidak mau kita, tapi kakak sudah terlanjur sakit hati karena difitnah Aina. Kakak malu kita, kakak malu, saut Karin menangis. Fitnah apa yang sudah kulakukan sehingga Kak Karin tega menyantetku? Kenapa kamu masih saja tidak mengakuinya Aina? Karena aku benar-benar tidak melakukan apapun seperti yang Kak Karin tuduhkan. Tidak, tidak, kamu bohong Aina, kamu bohong, teriak Karin. Aku tidak bohong kak, berhentilah menuduhku sebelum amarahku kembali memuncak, sungut Aina. Sudah, daripada kalian bertengkar, lebih baik berdoa untuk keselamatan mama kalian, larai Ustadz Ahmad. Astaga, kita juga lupa kalau tadi mencari mama. Ini semua gara-gara Kak Karin dan Kak Aina. Awas saja kalau terjadi apa-apa sama mama, sungut kita sambil beranjak. Mau kemana kamu kita? Tanya Ustadz Ahmad ketika melihat kita berdiri. Mau cari mama Pak Ustadz. Itu, mama ada di pavilion Ustadz, celak Karin. Iya, saya tahu. Sebaiknya kalian semua di sini saja, biar saya yang kesana. Kita ikut Ustadz, malas kita. Apa yang dikatakan Ustadz benar Kit. Kamu di sana saja, ujar Aina. Ustadz Ahmad langsung menuju pavilion. Sesampai di depan pintu, dia merasakan aura mistis yang sangat lekat hingga membuat bulu kuduknya merinding. Risma merasa sakit di lehernya, air matanya mengalir. Dia membaca doa, tetapi bacaannya selalu salah. Ilmu hitam yang dianut Mbah Kusno sangatlah besar, mampu mengecau Risma. Dan tiba-tiba, angin berembus dengan kencang. Hawa dingin seakan menusuk kulit. Risma merasakan kehadiran jin Korin sang ibu. Tiba-tiba, rasa cekikan di lehernya terlepas. Risma kerasukan.